Tata cara persembahan online menggunakan kode QR. Langkah pertama, scan kode QR dengan aplikasi pembayaran digital yang Anda miliki. Pada contoh kali ini, kami menggunakan ShopeePay. Namun, Anda bisa menggunakan aplikasi pembayaran digital lainnya. Langkah kedua, silakan mengisi jumlah taburan Anda. Setelah itu, tekan tombol lanjutkan. Langkah ketiga, masukkan PIN, maka persembahan Anda akan diproses. Selanjutnya, Anda akan menerima pemberitahuan bahwa persembahan Anda telah berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau mau lebih lagi Tuhan. Kau mau puji Engkau lebih lagi Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang mulia. Terima kasih Tuhan. Bapakku, Kau setia. Bapa, Kau mulia.
setiap apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, boleh menjadi rema buat setiap kami, bertumbuh dan berbuah dengan baik, sehingga setiap kami boleh merasakan kebaikan Tuhan melimpah atas setiap kami. Demikian setiap sekeliling kami Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, firman-Mu yang akan menjadi kekuatan, firman-Mu menjadi penghiburan buat setiap kami Tuhan. Lewat firman-Mu, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang saat ini berbeban berat Tuhan angkat. Dalam nama-Mu Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan, kami terima setiap firman yang akan disampaikan Tuhan. Dengan hati yang tulus, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Setiap kita yang percaya kita mau katakan, amin. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, jemaat dimanapun Bapak Ibu berada. Baik yang ada di kota ini maupun di kota lain, baik yang ada dalam perjalanan maupun Bapak Ibu yang sedang stay di rumah. Saya mengucapkan shalom, sehat semua dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Ya seperti yang Bapak Ibu lihat, saya khotbah ini ada di gedung kita, di Aula Terang Dunia. Jadi saya merasa rindu untuk ada di tempat ini. Saya yakin juga di antara Bapak Ibu Saudara juga rindu untuk berkumpul bersama, ada di aula, ibadah bersama. Nah ini semacam sedikit cuplikan supaya Bapak Ibu mengobati rasa kangen Bapak Ibu sedikit. Ya, oke? Oke, pagi hari ini Bapak Ibu, saya ingin bagikan lagi tentang kebangkitan Yesus. Ya mungkin agak terlambat, tetapi ini suasananya masih bisa untuk kita ingat lagi akan kematian dan kebangkitan Yesus. Ya, jadi enggak apa, kita tetap belajar apa yang kita bisa pelajari dari apa yang sudah Tuhan kerjakan di kayu salib. Ya, beberapa waktu yang lalu, di beberapa bulan ya yang lalu, saya pernah mengajarkan tentang kematian Yesus itu sebagai bukti kasih Yesus, kasih Tuhan untuk kita semua. Ya, dalam Roma 5 ayat 7-9 dikatakan, sebab tidak mudah seorang mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Saya ulangi Bapak Ibu ya, lebih-lebih, sampaikan, katakan kanan kiri kanan, lebih-lebih ya, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita dibenarkan, telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, ya kita belajar seperti itu. Kita dibenarkan bukan karena kebaikan kita. Kita dibenarkan bukan karena kebaikan, keberhasilan kita untuk berbuat baik. Tapi kita dibenarkan oleh karena darah. Ada pertukaran atas darah dengan dosa kita. Sehingga terjadi pertukaran di kayu salib. Dosa kita, Yesus menjadi dosa, rela menjadi dosa supaya kita dibenarkan. Ya, itu kita belajar yang waktu itu ya. Saya harap kita masih ingat. Lalu saya mengajar dari hasil dari karya salib itu apa? Kita bisa ingat kembali, saya review kembali Bapak Ibu ya. Kita belajar lagi, enggak apa-apa. Daripada kita sudah jauh kemana ngajar, tetapi ada hal yang basic dan kita belum mengerti ya. Pertama, bahwa kita dibenarkan seperti tadi yang sudah disampaikan di ayat tadi, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Yang kedua, kita memperoleh keselamatan. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka itu maksudnya hasilnya kamu akan diselamatkan. Ya, jadi tadi kita di kalimat awal saya sampaikan bahwa
hasil dari karya salib. Karya salib itu kematian Yesus. Ya. Jadi kita dikatakan di Roma 10 ayat 9 tadi dikatakan bahwa kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Maka hasilnya kamu akan diselamatkan. Ingat ya, ini poin yang kedua. Yang ketiga, mengalahkan maut. Ya. Karena kita tahu dari Roma 6 ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Mengalahkan maut, Yesus mengalahkan maut. Ya, jadi kita juga tidak ada di dalam maut, tetapi pindah kepada hidup. Beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu saya sampaikan ke Bapak Ibu. Poin yang berikutnya adalah menjadi Tuhan dan Kristus. Ini yang sering jadi banyak pertanyaan. Mana ayatnya Yesus itu Tuhan? Ya, kita bisa buka Kisah 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Menjadi Tuhan, menjadi penguasa tunggal, dan Kristus, menjadi juru selamat. Nah, itu yang sedikit saya ulang lagi Bapak Ibu, saya review sedikit. Beberapa waktu atau beberapa tahun belakangan saya pernah sampaikan, saya pernah bagikan ke Bapak Ibu semua. Nah, itu supaya kita bisa review lagi. Nah, hari ini Bapak Ibu saya nggak panjang-panjang. Judul khotbah kita hari ini adalah responsif. Apa itu responsif? Nah, ternyata responsif ini adalah hasil dari kebangkitan Yesus. Nah, ini kita belajar dari Yohanes ya. Yohanes 20 ayat 1 sampai 4. Ingat, khotbah ini kita kasih judul responsif ya. Sama-sama boleh katakan ke kanan kirinya, kalau ada suami atau istri atau anak-anaknya, sampaikan responsif. Ya, kita harus responsif. Yohanes 20 ayat 1 sampai 4. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ingat siapa itu? Yohanes, karena ini di kitab Yohanes ya. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka ini krusial, ayat-ayat yang krusial yang di situ kita belajar. Maka berangkatlah Petrus dan murid lain itu ke kubur. Siapa murid lain itu? Yohanes ya. Maka berangkatlah Petrus dan murid lain yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Ya, ingat ya, kata kuncinya keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu siapa? Sekali lagi, Yohanes. Berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih duluan sampai di kubur. Begitu Yohanes. Ini ada dua murid ini yang luar biasa yang sampai Yesus disalibkan dia ada di sana. Sekalipun digambarkan Petrus dari jauh, menurut saya nggak dari jauh karena ada digambarkan ada tatapan mata antara Yesus disalib sama Petrus itu nggak akan jauh. Tatapan mata itu paling sekitar 5, paling banyak 10 meter lah baru itu bisa dilakukan tatapan mata itu. Nah, kedua murid itu Petrus dan Yohanes berlari. Dan sesuai dengan ayat ini, Yohanes duluan yang nyampe Bapak Ibu. Jadi saya bisa simpulkan bahwa Yohanes mempunyai responsif yang lebih lagi daripada Petrus. Mempunyai antusias yang lebih lagi daripada Petrus. Ada progresivitas, ya betul lari, mereka bersama berlari. Menurut saya bukan karena tidak dijelaskan sih, memang tidak dijelaskan bahwa Petrus lebih gemuk. Itu mungkin kalau saya lari sama yang lebih gemuk dari saya, gitu, lalu orang yang lebih gemuk ketinggalan, menurut saya tidak begitu. Tetapi memang ada sesuatu yang lain di antara dua orang itu. Bahwa Yohanes lebih responsif, Yohanes lebih antusias. Antusias sudah pernah ya belajar, antusias itu inteos, ada di dalam kita, ada theos, ada Tuhan, ada spirit, ada semangat. Itu disebut antusias. Maka saya dorong teman-teman kita semua antusias ya. Melayani, bekerja, suami istri, antusias melayani, ya. Progresif juga, semakin atau lebih cepat dari yang lain, nggak mau sama dengan yang lain, mau yang lebih cepat, itu progresif.
Apa yang kita bisa pelajari, Bapak Ibu, dari kebangkitan Yesus ini menghasilkan Yohanes yang begitu progresif. Yohanes yang begitu responsif terhadap berita kebangkitan itu. Yes, kita mau belajar dalam kehidupan kita masing-masing. Saat kita bekerja, kita cukup responsif enggak mendapatkan dari setiap tasking atau tugas dari kantor atau pimpinan atau siapapun orang yang punya otoritas terhadap kita. Di dalam pelayanan, kita cukup responsif enggak? Ya, saya agak bertanya-tanya sebenarnya. Anak muda sekarang nggak tahu kenapa selalu lama kalau ada sesuatu yang harus kita sampaikan. Itu di mana saja. Nggak di pelayanan, nggak di kantor. Anak muda sekarang jawab WA-nya lama. Ditelepon kadang nggak gampang. Yang kayak gitu-gitu. Pegawai-pegawai saya yang baru-baru, yang muda-muda, mulai saya ajar untuk mereka responsif. Mulai saya bawa mereka untuk responsif. Antusias di dalam bekerja. Nah, itu penting sekali Bapak Ibu di dalam kita menyambut, meresponi apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah nyatakan, sudah kita dibebaskan, dibenarkan dan diselamatkan dan seterusnya. Bagian kita menanggapi, bagian kita merespon dengan luar biasa, dengan progresif, antusias, responsif. Ya, kita punya grup sama-sama yang di leaders ya. Beberapa waktu mulai loyo gitu kan, up and down, kadang nggak ada yang respon, ada renungan, ada yang respon juga. Tetapi saya dorong untuk ayo kita responsif. Di dalam apapun, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam rumah kita. Saya punya anak yang remaja dan anak-anak kids gitu. Kadang-kadang kalau disuruh nggak bisa cepat. Kadang-kadang harus 2 kali disuruh. Kadang-kadang harus 3 kali disuruh, baru jalan. Nah itu namanya kurang responsif. Nah, kita dorong, ya, mulai dari hari ini kita dorong untuk setiap jemaat, orang tua, ayo ajak anak-anak kita untuk beresponsif. Suami istri ajak untuk saling responsif. Jangan lamban, jangan nggak respon. Ya, dalam apapun, respon apa sih sebenarnya yang kita mesti hidupi di situ. Tadi saya katakan respon dalam pekerjaan ya. Setiap tugas-tugas kita kerjakan dengan excellent, dengan cepat. Tidak hanya dengan bagus, tidak hanya dengan baik, tapi dengan cepat, secepat mungkin. Ya, supaya tidak ada penundaan pekerjaan di dalam pekerjaan kita. Ya, lalu yang berikutnya ada responsif dalam pelayanan. Ya, kita harus lakukan PA, harus lakukan kunjungan, kita harus respon untuk setiap orang yang berkeluh kesah gitu. Bukan berarti instan ya. Saya nggak ngomong ada WA langsung dijawab dengan instan. Ada telepon dijawab dengan instan. Kadang-kadang saya nggak angkat telepon dari teman-teman atau dari Pastor Daud maupun Pastor Teddy kalau saya lagi sibuk. Tetapi begitu saya lihat ada missed call, saya berusaha saat itu juga untuk telepon balik. Atau ada WA yang ternyata sudah lama, ya saya harus minta maaf kalau mungkin saya lagi nyupir dan seterusnya. Tetapi kita mesti punya sikap hati untuk merespon itu dengan cepat. Ya, karena ini soal jiwa-jiwa, pelayanan. Ya, untuk Tuhan kita harus lakukan yang terbaik. Ya. Yang ketiga, respon terhadap firman Tuhan. Pada saat kita terima firman Tuhan, itu kita bisa responi firman itu dengan positif. Ya, jangan ini untuk kamu, ini firman untuk kamu, untuk saya, untuk kita sendiri. Ya, kita responi dengan cepat. Contoh misalnya ada firman katakan bahwa menabur sedikit, menuai sedikit. Ya kita harus respon, kalau begitu saya harus menabur banyak. Ya, saya nggak ngomong menabur tanpa perhitungan ya, semuanya ada perhitungannya. Tetapi punya sikap hati bahwa firman Tuhan berkata begitu, aku harus seperti itu. Ya tentu belajar, tidak langsung sedikit gitu kan. Kalau orang tahu bahwa pada saat menabur itu akan menuai lebih banyak lagi, karena kan dikatakan menuai sedikit, menabur sedikit, menuai banyak, menabur banyak. Lah itu tentu orang nggak akan susah untuk menabur ya, karena mengerti firman Tuhan. Ya, saya nggak ngomong soal persembahan Bapak Ibu di gereja, enggak, saya nggak ngomong begitu. Tabur kepada siapa saja yang Bapak Ibu lihat perlu membutuhkan ya. Berikutnya, responsif terhadap kebutuhan orang lain. Kita mesti lihat sekitar kita. Ada orang-orang yang butuh ditolong dari segi finansial. Enggak cuma finansial mungkin susah. Tetapi ada banyak yang bisa kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita. Nasihat. Ada orang-orang yang butuh nasihat.
Kita secara respon dengan cepat kasih nasihat untuk supaya orang itu dimenangkan. Ya, lalu memberi tumpangan itu nggak gampang. Ya, kalau kita nggak punya hati untuk memberi tumpangan itu nggak gampang, dan kita harus latih dengan cepat punya. Ini contoh saja ada banyak ya, tentunya ada banyak responsif atas kebutuhan orang lain. Lalu memberi semangat, memberi encourage, membangun semangat orang. Kalau kita lihat teman kita, saudara sepelayanan kita, atau setim kita lagi loyo, lagi banyak masalah, ayo kita kasih semangat, kita kasih respon yang bagus, kita kasih encouragement supaya dia bisa bangkit. Ya, Bapak Ibu ya, jadi kita perlu responsif, jangan cuek ya. Saya heran anak-anak sekarang lebih banyak cuek, gitu kan. Saya sering dapatilah contoh saya nggak mau kasih contoh anak orang lain, anak saya aja lah, selik gitu. Kalau kita lagi pergi sama-sama lalu ada ketemu dengan orang lain, ya saya suruh sapa atau saya suruh pamitan, mari gitu. Memang nggak selalu otomatis, tetapi saya harus bangun dari sekarang. Saya harus ajarkan dari sekarang. Ya, dan lama-lama dia bisa sapa orang. Itu dulunya cuek dengan HP-nya, dengan gadgetnya dan seterusnya. Dan harus kita mulai dari sekarang, ya. Termasuk di dalamnya responsif terhadap teguran. Artinya kita tidak membiarkan orang jatuh, tidak membiarkan orang salah, ya. Hidup dalam kesalahannya, kita tegur. Karena kadang orang nggak ngerti kalau nggak ditegur. Kecuali kita udah tegur dan diabaikan, itu urusan lain lagi. Tetapi kita mesti belajar untuk responsif untuk menegur orang. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan hari ini, saya nggak panjang-panjang. Tapi saya harap dari apa yang saya sampaikan itu mengubahkan hidup kita. Kita menjadi responsif kepada orang lain. Kita responsif kepada pekerjaan kita. Kita responsif kepada pelayanan. Dan apapun itu butuh responsif. Hubungan kita terhadap anak, istri, dan seterusnya. Mertua, dan seterusnya. Kita mesti responsif. Ya, kita yang punya inisiatif, punya ide untuk menjangkau orang. Menjangkau bukan berarti kita penginjilan ke pedalaman, itu termasuk. Tetapi bagaimana ada teman-teman di sekitar kita yang butuh nasihat, butuh pertolongan, keuangan, nasihat, dan seterusnya. Itu kita ada di situ dengan cepat untuk kita memberikan pertolongan. Ya, Bapak Ibu. Diberkati Bapak Ibu, pagi hari ini saya harap kita semua belajar sesuatu. Kalau Bapak Ibu nontonnya sore juga, selamat sore juga dalam sore ini, atau malam, atau waktu apapun bebas. Ya. Dan saya ingatkan bahwa ibadah seperti ini itu bukan ibadah sebetulnya. Ya. Ibadah itu masing-masing di rumah. Kita hanya gereja memfasilitasi di masa pandemik ini dengan khotbah dan pujian itu untuk menolong Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan. Tetapi pada dasarnya bahwa Bapak Ibu harus di rumah mempersiapkan ibadah itu sendiri. Berdoa, memimpin keluarganya, dan terus sama-sama membangun hadirat Tuhan di rumah. Seperti itu. Ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas semuanya, atas kesempatannya, dan Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk melihat tayangan ini dan berdoa bersama-sama dengan keluarga. Saya akan berdoa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini atas firman yang sudah Engkau sampaikan melalui mulut hamba Tuhan. Kami percaya bahwa setiap firman yang Engkau sampaikan itu tidak akan pernah kembali sia-sia dan mengubahkan setiap kami Tuhan. Terima kasih di dalam apapun situasi yang Engkau izinkan terjadi, kami mau tetap berantusias melayani Engkau. Kami mau untuk tetap berantusias. Kami mengasihi jiwa-jiwa. Kami mau terus melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat, terimalah berkat yang terbaik dari Tuhan kita Yesus Kristus atas apapun yang Kau kerjakan. Keluargamu, pekerjaanmu, bisnismu, atau apapun yang Kau kerjakan dengan tangan-Mu, Tuhan buat berhasil. Kembalilah kepada setiap aktivitasmu masing-masing dimanapun Engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kita terima berkat dengan pengucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.